Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Pelaku firman adalah tema kita minggu ini. Kalau kita bicara pondasi, maka kita akan diingatkan dengan sebuah kekuatan. Pondasi rumah bicara soal kekuatan rumah. Pondasi sebuah keluarga bicara kekuatan sebuah keluarga dan sebagainya. Lalu, apakah yang menjadi pondasi seorang manusia agar dia mempunyai kekuatan dalam menghadapi tekanan apapun juga? Tentunya kekuatan manusia bukanlah ditentukan dari bentuk fisik, tingginya pendidikan atau jabatannya, dan besarnya kekayaan atau kekuasaannya. Lalu apa? Kalau kita baca dalam Matius 7 ayat 24-27, maka ada dua dasar yang menjadi perumpamaan dalam membangun rumah. Yang pertama diumpamakan sebagai membangun rumah di atas batu, yaitu bagi mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka rumah itu tidak roboh meskipun datang hujan dan angin. Yang kedua diumpamakan sebagai membangun rumah di atas pasir, yaitu bagi mereka yang mendengar tetapi tidak melakukan firman Tuhan, maka rumah akan roboh ketika datang hujan dan angin. Pondasi seorang manusia untuk menjadi kuat dalam menghadapi apapun juga adalah seseorang yang tidak hanya mendengar tapi juga melakukan firman Tuhan. Dan orang seperti ini disebut orang yang bijaksana. Jadi, kalau kita hanya mendengar tapi tidak melakukan, berarti kita belum bisa disebut orang yang bijaksana dan belum mempunyai pondasi yang kuat untuk menghadapi badai kehidupan. Seorang pelaku firman akan menjadi manusia yang berdiri teguh baik dalam kehidupan rohani maupun jasmani, karena firman akan menjadi sumber pertolongan dalam segala kesukaran. Firman memberikan kelegaan dalam kesesakan. Firman akan memberikan pengharapan dalam keputusasaan. Firman akan menyembuhkan dari sakit penyakit. Firman akan memberikan jalan keluar dalam kebuntuan. Dan masih banyak lagi. Namun demikian, mengapa kita begitu sulit untuk dapat menjadi pelaku firman dan hanya sebagai pendengar saja? Apakah firman Tuhan terlalu sulit untuk dilakukan? Ada beberapa hal yang dapat menghalangi kita untuk menjadi pelaku firman. Yang pertama, dosa menghalangi ketaatan untuk kita melakukan firman. Dosa adalah ketidaktaatan manusia kepada Tuhan yang diungkapkan melalui pemberontakan dan pelanggaran manusia. Setiap manusia yang lahir di bumi memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Karena itu manusia lama yang belum lahir baru akan lebih mencintai dirinya sendiri daripada mengasihi Tuhan Yesus, sehingga lebih memilih menuruti keinginan daging daripada menuruti perkataan Tuhan. Firman Tuhan mengajar untuk mengasihi Tuhan Yesus lebih sungguh sebagaimana tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua, menganggap enteng firman Tuhan. Banyak orang Kristen hanya taat kepada firman yang enak didengar dan menyenangkan hatinya. Padahal firman Tuhan bukan hanya sekedar janji, tapi juga sebuah perintah. Yang suka atau tidak suka harus dilakukan setiap orang percaya. Kita dipanggil untuk berbuat atas dasar firman. Orang yang tidak berbuat sesuai firman biasanya tidak punya rasa takut kepada Allah. Terlebih lagi mereka beranggapan bahwa Allah tidak akan memberikan sanksi bagi yang tidak melakukan firman Tuhan, sehingga mereka menganggap enteng didikan firman. Yang ketiga, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Kita harus memiliki komunitas yang takut akan Tuhan dan yang menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup dan keyakinannya. Komunitas seperti ini akan membuat kita semakin berakar, bertumbuh dan berbuah, yaitu dengan merenungkan dan melakukan firman.
Oleh karena itu, jangan salah memilih komunitas, sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik, termasuk kegagalan untuk menjadi pelaku firman. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, baiklah mulai hari ini kita tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi juga mempraktekkan apa yang kita telah baca. Dengan melakukan hal tersebut, maka firman mengubah pikiran, hati, karakter, dan akhirnya hidup kita. Selamat menjadi pelaku firman yang akan menjadi pelita bagi kakimu dan terang bagi jalan-jalanmu. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati.